untuk drafting phase. Dari game kita yang terakhir, match yang terakhir juga penentuan Alter Ego ataukah Geek Fam yang bisa meraih kemenangan. One last game. First pick untuk Alter Ego, Fanny Bam. Oke. Tapi kali ini masih Fanny yang ditutup oleh para pasukan dari tim Alter Ego, dan sedangkan di sana mereka udah ada Joy dan juga ada Kalea. Berarti pertempurnya untuk Harit kah? Ben Harit. Ini Bau-baunya Granger Ben bisa. Harit di sini ya. Ya, tapi jangan lupa nih masih ada Moskov juga untuk Cak Dera. Ya. Moskov. Moskodera. Paksa sih, Enggak, paksa dikit, paksa dikit. Dikit. Iya. Ini bandnya dari Geek juga harus benar-benar tertata. I am not the only one bound by this chain. Granger, Harit, lepas. Udah Ben Harit aja, Granger lawan Retail atau Moskov. Daripada harus lawan Harit. Iya. Gue lumayan setuju itu sih. Atau tawarin sesuatu yang mungkin diambil gak sih sama Alter Ego juga? Atau lepasin aja, nggak bisa sih. Jangan. Ada Cusin sebetulnya. Gimana kalau kita ubah konsepnya ke Matilda lagi Om? Matilda ya. So far sih Matilda lepas aja ya. Tapi belum ada yang mau pakai juga. Matilda Lucas maybe? Oh iya benar masih ada Lucas. Bisa juga kan? Ya ambil Valentinanya nanti. Ini antara Suyo atau Herod kemungkinan? Herodnya pasti juga dia sakit banget. Iya sakit dan susah dipunish Om. Iya punishmentnya karena dia licin kan. Benar, shieldnya. Shieldnya juga ada. Ya intinya kalau dia masih mukul, itu kan shieldnya selalu ada. Tadi kan dia selalu ada. Harus dipegang antara Franco. Kalau ini implosion. Ya pasti lah ya. Pasti benar. Berarti Granger sekarang nih? Ambil lah Grangernya. Granger dulu, Granger banget Om. Gak apa-apa Granger. Oke, Granger bisa lawan Lucas kalau memang Lucasnya diambil. Main kiting. Suyo? Suyo atau Lucas? Lucas. Oke, balik lagi sebenarnya kalau ngomongin objektif, Suyo enak. Oke. Tapi untuk match upin Suyo, Lucas juga enak. Lucas juga enak. Dan what Cici first pick Sebentar. agak sedikit mengagetkan. Iya, Tapi iya. mungkin memang poros dari Alter Ego itu ada di Cici Om. Cici bukan hero badan loh, ingat ya. Iya. Dia nggak bisa langsung asal open juga. Karena kalau sampai Cici kelihatan, langsung dipunish. Ini banyak loh yang terbuka. Gak maksud gue gini Om. Mau Granger, Maksud gue apakah memang seandainya kalau Alter Ego nggak ngambil Cici di pertamanya, akan diambil sama Geek? harusnya enggak Maksudnya sih. bisa di 3 atau 4 juga seenggaknya. Iya benar. Dan sekarang Badang langsung menjadi jawaban bersama dengan Granger. Granger, oke. Dan Moskov. Moskov lagi. Dengan draft yang sama kah? Hayabusa? Suyo. Mahal banget tuh Badang Granger. Kalau yang sama Hayabusa berarti? Kalau sama ya Busa ya, kalau enggak. Si 3 pick yang sama Alter Ego, apa yang sedang mereka coba? Oke. Mereka masih mau coba dengan konsistensi mereka di game yang pertama. Suyo. Suyo jelas. Suyo. Dan sekarang target ban mungkin ke arah Selena. Selena ke arah harus di Chow. ban. Yap. Oh, Choi bisa diambil. Iya, maksudnya kalau memang mereka udah gak mau ngambil Chow-nya, udah ban sekalian. Ban sekalian ya, Badang Romer juga bisa. Iya, masih terbuka opsinya. Bisa pegang pakai glue lagi nanti cicinya. Iya betul. Dan Cusin terbuka. Selena Chow. Enak sih Selena Chow. Batasi ruang gerak Dream saja kali ini. Ya, glue-nya juga ditutup. Berarti opsinya bisa ke high loss kalau mau badan, tapi memang susah lawan Cici. Hilda juga bisa. Kalau memang dari teman-teman Alter Ego nggak nge-ban Hilda, mungkin Geek akan ambil Hildanya. Hilda ya, tapi aku ngeliat perform Hilda di game pertama kayak jangan deh. Better Arlot kalau mau ketemu dengan Cici, sekalian aja kita maksimalin gobsnya. Damage aja sekalian. Bisa saja, dan ban terakhir ya kemana nih? Ke Chow kah? Chow. Atau ada sinyal Chow-nya diambil Badang di XP? Tigreal ternyata. Ya, hero heavy CC. Kita belum tahu juga Hijume akan lari ke arah mana. Karena tadi sempat pakai Cusin, sekarang Cusinnya juga masih lepas lagi. Apakah mau digunakan atau ganti nih? Masih mungkin buat Cusin, tapi gue ngambil aja kalau memang mereka udah gak nge-ban Cusinnya. Gimana kalau diambil oleh Aboy? Oke. Kalau diambil oleh Aboy, ini adalah salah satu gameplay yang akan mirip. Cuma bedanya adalah Geek Farm bakal lebih sering untuk ngedeal damage. Ya. Karena kalau Harit ya kita mainin Zaman Force ya. Satu Zaman Force keluar, Gate lagi mundur. Tapi kali ini continuous, sustain team fight. Ini dimenangkan oleh tim Geek Farm. Tapi tergantung sih, gue tetap rasa tadi Hayabusa tetap jadi ancaman yang serius. Chow-nya di bench justru. Wow, Chow-nya Sama Alter Ego. Gue kira kita lihat di sini, Zux ini enak sih. Yap. Untuk Buka Geek dulu. atau untuk AE? Untuk Geek. Karena kalau kan diambil, itu Badang dengan Suyo dalam masalah nanti.
Oke, kita lihat nanti. Ya, sangat-sangat bermasalah kalau mereka mau team fight. Karena untuk hero jalan ya otomatis Blade Surge harus dipakai untuk open. Gak bisa, harus dipakai buat kabur. Ya. Fist break juga kan? Tergantung dengan setupnya mereka juga nih. Diambil. Ya, Chusin. Chusin diambil. Ya memang untuk Hayabusa bisa langsung masuk ke Chusin ya. Ya, tapi ada Crimson dikit. Iya, seenggaknya ada Crimson Bacon dan dia nggak bermasalah sama Cici juga. Ya. 2 pick langsung Romer dan juga mid lane Ya, main- untuk Alter Ego. Kalau mereka mau hampir sama dengan Selena, udah main combo aja sekalian. Johan dengan Aurora, Jauh head satunya ya. ya Aurora atau ya siapapun yang bisa menabrak. Karena otomatis kan, atau kalau masih butuh badan nih, karena Cici bukan badan nih, ambil satu badan Romer. Yang tebel juga, Hylos. Nah, kita ngomongin ke arah Hylos. Tapi diangkat-angkat takutnya Valen. Ya itu akan enak banget sih diangkat-angkat. Apalagi dia mainin Granger. Granger bisa ngambil stacknya dari dia Om Awa. Kali aku suka. Tadi sempat kita bahas sebelumnya. Agresif permainan dan kita bakal lihat mirroringnya pakai apa. Ya, tapi ini nggak ada badan pasti lagi berarti ya. Dari Alter Ego dengan konsep yang sama. Last pick. Romer kah? Romer sih harusnya. Badang XP atau XP lane badangnya jadi Romer? Gue suka lebih ke arah ini sih, sosok ke arah EXP ya, badangnya. Mainin Gatot lagi juga boleh. Gatot, ya Gatot is good. Bisa cancel ya. Yang penting mirroring aja. Backshot kan bisa di cancel dengan Bisa di cancel Unbreakable. juga, betul. Dan Kalau mau juga di EXP, tebel. masalahnya Gatotnya cuma jadi bulan-bulanan Cici From the doang. forge of creation, Itu dia. I am the Gatot kaca. bastion of order. Gatot kaca. Untuk sisi juga kan dia megangin biar nggak free banget nanti dari Hayabusa ataupun dari Moskovnya. Tapi draft yang gue lihat sebenarnya dari Alter Ego konsepnya bakal sama kayak di game 1 dan kedua. Pertanyaannya ada di Geek Fam. Dia bisa nggak antisipasi gerakan yang sama? Ya. Karena Alter Ego setidaknya sekarang udah punya damage. Yep. Dia punya Valentina. Bedanya tadi kan Paramis nggak ada damage. Ya, Valentina bisa, Ngerebus. bisa nge-spam ya, bisa ngambil ultimate juga, berarti EUG bisa dipegang oleh Valentina. Yes, betul sekali. Oh, masihkah? Apa berubah untuk dari segi draft yang sudah terjadi kali ini? Draft aku Gigval. Aku Alter Ego. Lim? Dari draft Alter Ego. Alter Ego, oke. Berubah ya. Tapi ini dia. One last chance. One last game. Siapakah yang berhasil mendapatkan game kemenangan penutup hari ini? Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya jarang-jarang ya kita ngeliat ada draft yang sama. 3 pick awalnya selalu sama. Yep. Alter Ego menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau ngelihat dari Granger yang lepas nih Om, gimana nih Om? Granger lepas ini jadi masalah sebenarnya. Cuman ada Hayabusa. Hayabusa bisa masuk ke Granger. Jadi itu yang sudah dipersiapkan oleh Alter Ego. Squad Shadow selama bayangannya bisa masuk oke. Tapi lihat Yuminya diangkat loh Waboy. Oke, tapi nampaknya di sana first blood hampir saja didapatkan, tapi Dreams nggak boleh sembarangan, dia belum punya Quick Sun Guard. Mau nggak mau nanti flicker yang keluar loh kalau bisa terjadi seperti itu. Yep. Benar, Mekis masih ada di pattern yang aman. Dan sekarang buset, Hijau ya, flicker. Oke, tapi nampaknya event kembali terjadi. Dan satu more point kill terwujud ke seorang Hijau yang menjadi pilihan jawaban first blood dari Mekis. Dan bahkan ditukar oleh seorang Dreams nampaknya terhadap sosok seorang Aboy. Oke. Satu pick off yang cukup mahal, tapi ada pertukaran jadi fine di awal. Masih oke banget. Masih oke banget. Mekis sudah mulai nih. Power dari Suyu yang lebih agresif di awal. Membuktikan dia lebih kuat untuk masuk jungle. Oke, tapi perbedaannya adalah di mana keuntungan ini dapatkan oleh seorang Mekis. Tapi Baloyski memilih untuk mundur ke arah belakang dan Kadera langsung melakukan sedikit covering up. Baloyski seperti biasa. Ada Waduh. apa ya Baloyski kalau recall di tengah jalan? Harus hati-hati ya, karena kita melihat di game kedua sempat buat ke-cancel waktu recall juga. Nah ini dia untuk barisan emblem yang seperti biasa. Emblem assassin untuk kedua jungler ya. Dan tidak ada perubahan, tidak terlalu banyak. Mungkin untuk si Badang saja dengan cooldown reduction seperti biasa. Bentar-bentar, ini kalau dilihat-lihat ya, jadi kerugiannya malah ada di Geek Fam loh. Lihat. Salah kill kah? Flicker berhasil didapatkan oleh seorang Kadera. Membuat perpasukan dari tim Geek Fam kali ini mereka bakal coba untuk bisa team fight dan satu hit dari Mekis almost is never enough. Kok lagi bisa reset lagi. Tapi turtle-nya nih akan di set up oleh keduanya Mekis. Dia akan coba ambil turtle-nya walaupun lihat level dari Hayabusa-nya Rine udah level 5 tapi kayaknya gak bakal sempet. Ya, tapi nampaknya para pasukan dari tim Geek Fam bakal coba dihajar dan Ranger menjadi sound point. Lihat ditabel dengan fist break, tapi juga memilih untuk mundur. Dan para pasukan dari tim Geek Fam nampaknya mereka harus mundur sejenak karena Baloyski juga belum berada di dalam level 4. Belum ada fist creek. Revitalize juga tadi langsung ya.
Menyelimuti tubuh Maykits, membantu untuk keluar. Itu masih sesuai tapi Dreams. Oh, bakal coba diambil kali ini dan lihat. Satu bola buffnya gagal. Dibalikin kembali keadaannya di mana Dreams sedikit berbahaya. Abu is coming. Wah. Dreams menjadi pilihan utama, bakal dikejar oleh Crimson Pegasus, tapi flicker for defensive untuk seorang Dreams menandakan tidak ada initiate power. Dan Valentina dari Hijume. Seperti biasa kita suka banget melihat permainan dari Valentina Hijume yang agresif. Ya, tapi kita bicara soal agresif juga ya. Maykits memang tertinggal untuk levelnya, tapi team fight-nya nih, mereka masih tetap sangat-sangat solid sekali. Oke. Ya udah Gil. Satu tembakan, tapi di mana Kadera mendominasi laningnya sih. Kadera mendominasi banget. Flicker keluar, rotasi ke arah bottom lane, tapi Ruby nggak dapat apa-apa dan Hijume. Crimson Pegasus for defensive, Flicker for defensive kembali dan Maykits masih mau lebih. Melihat di mana keberadaan dari seorang Dreams yang tidak ada Flicker kembali, bakal coba dipaksa. One last hit, berhasil selamat, itu dia. Satu lompatan yang berhasil menyelamatkan Dreams dengan Raging Sandstorm yang benar-benar pintar sekali. Ini tapi udah 2 flicker berarti ya. Tadi Dreams di bagian top lane dan Hijume di bagian mid lane. Kalau dikunci bahkan Heist-nya. Kalau dicicil habis-habisan juga. Wah, Heist-nya benar-benar dipaksa sih. Kadera kali ini bisa dibilang membuat Heist terpuruk, berbeda dengan game 1 dan game kedua. Game kedua walaupun dari Kadera dapat 7 poin kill, tapi di early nggak terlalu sesusah ini Heist ngelawan ya. Karena ya masih dengan power Aboy juga nih. Nyusahin dengan Lantern Flare, gak bisa dideketin juga. Membuat Dreams kalau mau maju, Quick Sand Guard bakal bisa di-cancel nanti. Efek knock up dari Lantern Flare, efek jangka panjang team fight. Oke. Masalahnya setup di next objektifnya nih. Kalau seandainya memang dari Alter Ego pengen kontes, spell mereka belum ready. Resikonya lumayan tinggi sebetulnya. Beberapa aja. Tapi Iya, kalau Hijume ngomongin- dan Dreams. Iya, Heist tapi udah masuk, udah dapetin lagi sih. Cuma melihat di mana coach ini dia nge-screening dengan sangat baik ya, Rini-nya nggak bisa punya jalan untuk masuk. Kalau masuk ada Baleski loh, Lim. Kayaknya untuk lepasin itu udah bebas banget, udah lepasin aja. Free ya. Free aja Ditukar buat dengan apa? yang di top lane mungkin. Karena ada Heist yang lagi ngambil gold. Tapi ngomongin ke arah Colt, lihat Dreams benar-benar dipaksa oleh seorang Baleski dan poking damage terjadi. Dan itu dia face crack. Flicker for defensive menjadi 2 terbagi dan Baleski masih selamat. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka belum ngeluarin source skill yang lainnya. Cuma Baleski loh. Cuma Baleski dengan seluruh banyak source skill yang dimiliki dari tim Alter Ego yang keluar, agak cukup rugi nampaknya. Yap, jaga interaction dari Fist Break. Oh, Kadera. Oh, tapi Kadera udah punya Sky Piercer, harus diperhatikan. Minual terpancap di depan sana dari seorang Maykits. Memilih mundur ke arah belakang dan bahkan one last hit. Kadera dihajar oleh seorang Nino. Untungnya kali ini tidak ada Sky Piercer yang terkurang untuk seorang Kadera. Wow, ini pergerakan dari Alter Ego. Mereka menguasai di 2 tempat yang berbeda loh. Bawahnya didapetin, midnya pun tadi masih bisa mukul mundur Maykits. Dan gak ada keuntungan sama sekali berarti untuk Geek Farm untuk beberapa waktu terakhir. Oke, dan ini masih ini ya. Sangat-sangat berimbang juga untuk team fight-nya. Yang berbeda cuma di mid dan di gold. Jadi Rine, chance dia untuk mengejar Maykits sangat terbuka sekarang. Dari Battle of Retribution yang sama-sama bisa dimenangkan oleh kedua jungler ini. Dan cukup tenang di bagian atas karena Moskov dari Heist. Belum ada gangguan, sudah ada swap lane untuk Alter Ego. Oke, nampaknya kalau ngelihat ke arah para pasukan dari tim Geek Farm, melihat mereka tidak terlalu agresif dan teredam, ini juga menjadi salah satu keuntungan untuk Heist tersendiri yang memang dari laningnya dia udah terpojokan. Iya, dia kan hero alternatif juga, Shadow Kill. Oke, Shadow Kill dari seorang Aboy, Crimson Pegasus ternyata mencoba untuk mengoutplay. Flicker for defensive dan Nino terperangkap di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm dan Skype sudah finish crack. Tapi sayang sekali Spear of Distraction, not point from Heist. Merubah skalanya, bahkan keuntungan kali ini bakal coba dibalaskan. Hijume bersama dengan kau dan Reine mencoba untuk melakukan clear minion saja dan passing dan backhand. Double kill is on point. 2 kali pengejaran yang luar biasa. Tapi nampaknya Maykits akan coba dijemput oleh seorang Baleski. Dan Alter Ego harus berterima kasih ke arah Heist. Karena satu-satunya poin kill yang bisa didapatkan itu berkat Spear of Distraction yang sangat-sangat on point. Itu dia headshot tadi ya. Dan sekarang membuka Turtle yang tadi sangat susah sebenarnya untuk di setup. Geek Farm sekarang bisa ngambil perfect objektif. Diamankan. Gila. Ya, perfect turtle untuk Geek Fam. Gak kendor juga sama sekali. Dan masih teruskan, tim fight-nya masih ada. Oh, tapi lihat mereka nggak sendirian. Surprise! Itu dia. Rine? Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak sendirian. Sedangkan Colt masih bisa selamat dengan adanya Avatar of Guardian. Baleski memang tumbang. Tapi Kadera tidak akan melepaskan seorang Maykits di depan sana, seorang diri. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka masih unggul.
kali ini. Wah, ini Dengan kalau adanya 1400 gold. ya kalau semakin diteruskan kayaknya Alter Ego lebih rugi juga ya. Karena kita melihat kumpulan-kumpulan damage dari Cadera yang sudah mulai berasa. Dan Cadera ini akhirnya dia sadar dia punya Skyface, dia mau join team fight. Ya harusnya justru malah yang susah dari Geekfam nyari-nyari player dari Alter Ego kan. Yep. Dia yang punya Skypiece, dia bisa untuk buka team fight duluan. Dan ya defensif dari AS sebenarnya juga lumayan kuat kalau mereka mau main nahan di mid to late game-nya. Waduh. Sakit banget Hais. Gila, berasa banget dan Dreams. Memilih untuk clear dan langsung aja face back dan juga face creek. Tanpa ada masa basi. Ini? Bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Nampaknya Rine dan juga kawan-kawan ini memilih untuk mundur dari ini. Seperti biasa, jangan sampai dia datang lagi ketika Quad Shadow-nya sudah tidak ada. Ini bahaya, Lim. Nah itu dia, tombaknya kena. Gak bakal datang. Kalau datang, dia cuma hanya menguburkan dirinya sendiri. Ya. Tapi lihat lagi-lagi ya, Alter Ego melakukan penguasaan di landing top dan juga bottom lane-nya. Dua lane di push ya Ya, tadi. mereka push dulu lane, tengahnya tuh mode defensif aja dan menjepit balai. Oke. Kalau untuk menjemput seorang Bale akan coba dipasang, tapi lagi dan lagi Flicker for defensif. Kali ini gagal untuk didapatkan oleh seorang Baleski. Meanwhile, Cops, it's coming. Targetnya menuju ke arah seorang Hyde. Coba untuk ditangkap begitu saja dan hilang tanpa ada basa-basi. Pertukaran yang sangat mahal antara Goblin dan juga Romer. Tapi ingat, Abu tidak sendirian menangkap Jume. One last hit. Aboy! What are you doing, Aboy? Memaksakan mendapatkan Crimson Dragon, tapi di sana Ward karena terperangkap. Revitalize dari Cops masih bisa membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka bertahan, dan itu dia Norine, no party. Meanwhile, Lord muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ini bisa langsung dieksekusi loh. Geekfam mereka pegang temponya, penguasaan laning dari Alter Ego akan percuma Om. Ya benar, ini yang kita nantikan. Aboy bermain agresif tadi, berani untuk diving masuk ke tengah-tengah turret. Tapi di Ghost tertancap di sana. Harusnya Hyde kalau masuk ini juga masih berbahaya untuk dirinya. Kayak misalnya menyala, itu dia Kadera. Selesai team fight yang sudah kita bilang sebelumnya. Dipegang oleh tim Geekfam pasti. Karena mereka dari ngomongin sustain team fight ini, kenapa sangat kuat? Karena cuma Baloyski doang yang kalau setelah ultimate dari Fizz Crack-nya selesai, nggak punya apa-apa. Sisanya masih punya continuous dari skillnya. Dan sekarang mode defensif nih untuk Alter Ego. Mampukah Alter Ego melakukan minion management yang sama? Kontrol atasnya, kontrol bawahnya, dan tengahnya defense. Oke, atau ada satu buah Quad Shadow menancap ke depan sana, membuat para pasukan dari tim Geekfam. Mereka sakit sekali. Crimson Dragon dibuka, Nino. membawa ke seorang Nino. Kenapa terus gantian? Gak akan bisa nyelamatin seorang Nino. Tapi ini udah di menit yang ke-10. Tapi para pasukan tim Alter Ego berhasil menyelesaikan Lord. Dan diingat, harus ada satu catatan. Masih ada satu wave. Ya, satu wave super minion yang bisa dikendalikan oleh Geekfam juga sekarang. Dan wah, ini Geekfam tim fight kumpulnya rapi banget. Rapi banget. Bawahnya juga kedorong jauh banget nih. Dan sekarang Alter Ego Rine dengan Shadow Kill mencoba untuk clear ini, tapi tampaknya Hijaunya terperangkap. Clear. Damage Kadera terlalu besar. Clear yang dilakukan sangat baik, tapi di atas top lane perpasukan dari tim Geekfam. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu best turret. Yang Revitalize gila. memaksakan karena endgame tadi nampaknya tidak bisa. Clear dengan sangat cepat harus dilakukan oleh Dreams. pasukan dari tim Alter Ego dan Dreams. Lenyap, tak tersisa. Tertancapkah para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka untungnya masih punya Moskov. Kalau nggak ada Moskov, mungkin kalau itu adalah marksman seperti Cloud, beda cerita. Oke, tapi Alter Ego masih bisa mengusir ya Geekfam dari base mereka. Namun Geekfam mereka nggak kendor, mereka akan Konsol coba lagi lewat gate. Baloyski melakukan console gaming, tapi Kaderanya udah terlalu sakit sih. Tapi itu dia Baloyski. Miss. Tapi teruskan dia mendapatkan Hais. Hais dan hilang. Killing spree. Oh my God. Ini bencana. Rine. Lihat Rine-nya terlalu sakit, mencoba untuk bertahan di depan sana. One last hit. Gagal didapatkan body block 2 terhadap Dreams dan juga Hijume. Mempertahankan seorang Rine. Tapi apakah worth it? Karena Dreams flicker for defensive dan bahkan Ghost. Termakan oleh seorang Nino dan Shadow Kill. Menyelesaikan tim fight di tengah sana. Dan para pasukan dari tim Alter Ego flicker. mereka akan kehilangan dua pemainnya. Karena Kadera, one last hit. Robi Hijume, save the day and shut down. Sudah terlalu agresif kali ini. Make It masih coba dikejar namun Queen Swing. Dan nyaris. Spear of Destruction hampir saja connect. Oke. Ini Geek harus tahan diri juga ya. Terlalu agresif, flicker bahkan dipakai tadi oleh Cadera untuk maju ke depan. Dan dia yang terpunish tadi, terlalu low HP dari Cadera. Dan juga kalau dia pakai flicker ke depan, itu base-nya belum tentu pecah. Iya, karena minion tadi udah habis juga sebenarnya. Dan sekarang reset lagi tempo kembali turun walaupun gold masih dipegang oleh Geekfam. Tapi mereka harus sadar Alter Ego bisa melawan balik. Yap. Ini masih bisa dipegang oleh Alter Ego juga ya, meskipun base turret mereka pecah. Ingat ada Hayabusa.
masih bisa melompat ke belakang untuk mencari Cadera. Kalau melihat dari item Cadera sendiri belum ada Wind of Nature, sedang menuju ke sana untuk Wind of Nature. Ya respect juga penting ya. Yang damage fisikal yang bisa masuk nantinya. Lagi Shadow Kill dan Lord mulai di setup. Oke, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka nggak bisa melakukan kontes. Terlalu kuat, dipaksa tiba. Rine. Aboy! Kali ini membahas Rine, Shadow Kill menunjukkan seorang minion, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama karena hilang di telan bumi. Dengan tidak adanya jalan untuk selamat, sedangkan Hais mencoba untuk mendapatkan gold. Semaksimal mungkin buying time yang dilakukan, lihat terlalu kuat. Damage-nya terlalu sakit. Nowhere to run! Where are you going, Hais? Nowhere to run! Oh, tangannya mau di-cut kah? Ini hanya ngedelay aja sih. Mereka nggak punya damage yang cukup, harusnya My Kids hadir. Ya, nggak bisa sama sekali. Ini harus mundur Alter Ego. Buying time doang itu. Ya, hanya ngedelay. Tanpa ada solusi sama sekali. Oke. Sekarang Lordnya emang agak sedikit telat. Tapi bawahnya tetap berjalan sesuai yang diinginkan oleh Geek Fam. Bahkan Bestaris di bawah juga mulai terancam. Oke, dan lihat di depan sana Hijume, satu buah Dead Sonata udah memilih untuk mundur. Dengan 3 base turret sudah pecah. Di depan mata ada Pester, para pasukan dari Alter Ego. Mereka akan kehilangan seorang Tris dan juga Dino. Ini bencana! Alter Ego harus tumbang. Dan Geek Fam, River Sweep is real! What a play! Geek Fam, take the game! Kembali terjadi kali ini situasi yang sama. Seperti match pertama, River Sweep kembali kali ini. Geek Fam memang terkena one-sided di game pertama, tapi mereka semakin terpacu untuk membalikkan keadaan dan Alter Ego. Dengan draft yang mirip, 3 pick awal yang sama, ternyata bukanlah solusi. Ternyata kemenangan pertama mereka di game yang pertama dengan sangat cepat itu menjadi satu pertanda kalau mereka ternyata terbaca dari gameplaynya. Ya, Chusin dari Aboy setelah panas melewati game yang pertama. Masih ada Cadera juga yang belum terhentikan tadi meskipun ter-pick off di game ini. Cuma semua koordinasi berjalan mulus untuk Geek Fam. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, Cadera selalu bersinar. Cadera selalu menyala. Langsung ya. Tapi menjadi satu buah pertanyaan, Alter Ego dengan draft yang sama. Cici kurangnya badan, Cici first pick mungkin agak sedikit mengagetkan ya. Tapi memang mungkin itu yang sedang mereka coba untuk Boleh. rakit on. Ya, 3 pick awal ya. 3 pick awal 3 yang sama. pick awal yang sama. Ya, dan ini untuk ending tadi. Bagaimana sudah terlalu masuk dan Hais tadi itu jemputan yang manis di bawah Gobsnya nahan begitu lama. Akhirnya teman-temannya bisa datang juga. Oke, tapi itu dia in game. Karena tidak ada lagi jalan untuk bisa bertahan. Tanpa berlama-lama kita akan lempar ke Bude Clara Monster. Take it away. Geek Fam menolak berada di bawah terus. Mereka berusaha untuk naik dan itulah dia kemenangan mereka. Geek Family pada happy banget, tapi gimana kalian hadir ke minggu keempat dan akhirnya mendapatkan kemenangan 2-1. Berat gak sih menangin match pembukaan kalian di minggu keempat? Berat